Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Matius 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kita ini menceritakan tentang pengakuan Petrus tentang siapakah Yesus itu. Dari sekian banyak murid, ketika Tuhan Yesus bertanya, kata Yesus kepada mereka, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Jadi bisa baca di dalam ayat 13. Tetapi para murid menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yeremia. Tetapi jawaban mereka itu tidak tepat. Ada salah satu murid Tuhan Yesus namanya Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus bertanya, di dalam ayat 16 dikatakan, di dalam ayat 15 dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sehingga respon daripada Tuhan Yesus kepada Petrus, apa dia katakan? "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Sebagai seorang Kristen, kita harus lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Sesibuk apapun kita memberi diri kita untuk memberi waktu kepada Tuhan. Karena kehidupan kita ini kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Setiap hari kita harus belajar berdoa. Apapun, sesibuk apapun kita, mari kita ajak keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, agar supaya kita betul-betul menjadi seorang Kristen yang menjadi contoh di tengah-tengah keluarga. Baik, kita akan baca di dalam ayat 18. Matius 16 ayat 18 dikatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam alam maut tidak akan menguasainya." Di sini ayat ini banyak orang yang salah paham. Ada banyak orang gagal paham. Karena orang mengatakan bahwa jadi di sini dikatakan bahwa gereja didirikan berdasarkan atas dasar Petrus. Coba kita lihat, perhatikan sekali lagi ayat ini. Dikatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu," ini Yesus
menyampaikan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini banyak orang mengatakan bahwa gereja berdiri atas dasar Petrus, sebab di sini kata jemaat dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Dalam King James, dalam bahasa Inggris disebut church, artinya gereja. Kata jemaat itu artinya gereja. Nah, jika gereja didirikan berdasarkan Petrus, jadi pertanyaan lagi, apakah gereja itu boleh didirikan berdasarkan iblis? Karena kan dikatakan bahwa gereja berdiri berdasarkan Petrus. Coba kita perhatikan, kita lihat baik-baik di ayat yang selanjutnya. Kalau kita ada Android, kita buka di ayat yang ke-22. Dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Karena Petrus sebenarnya dia punya maksud baik kepada Tuhan Yesus. Karena memang pada waktu itu ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam kepala, mereka berencana untuk membunuh Yesus. Dan mereka ingin menangkap dia. Tetapi maksud Petrus, dia ingin agar supaya Tuhan Yesus itu bisa jauh dari mereka. Sehingga dia khawatir jangan sampai Tuhan Yesus ini ditangkap, sehingga dia menyelamatkan. Nah, di ayat 22 sekali lagi, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi respon daripada Tuhan Yesus lain. Yesus mengatakan begini sama Petrus, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, itu apa kata Yesus kepada Petrus? Enyala iblis. Jika Petrus adalah dasar batu karang itu, dasar berdirinya gereja ini, jadi pertanyaan, dapatkah gereja berdiri berdasarkan atas dasar iblis? Tentu bukan. Terus dasarnya siapa? Batu karangnya ini yang mana? Oke, coba kita baca kembali di ayat 18. Dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau eklesia, dan alam maut tidak akan menguasainya. Coba saya akan membaca dalam bahasa aslinya ke dalam bahasa Yunani. Oke, kita lihat baik-baik. Kago desoi lego hoti su patros kai epitaute te petra oikodomeso mouten eklesian kai pulai hadou o katiscu sousin autes. Di sini ada kata patros. Nah, makanya di sini kago desoi lego hotisu patros. Kata patros itu dia sebutan untuk Simon, nama orang. Jadi Patros itu disebut Simon. Sedangkan kata Petra, dia lihat, oke, dia baca lagi. Kai epitaute te Petra. Kalau Petra itu artinya batu besar. Jadi ada beda kata Petros menunjukkan nama orang, menunjukkan Simon, Petrus itu sendiri, dan kata Petra artinya batu besar. Nah, sekarang coba dasarnya gereja didirikan. Jadi gereja didirikan diteruskan oleh ajaran para rasul, bukan berdasarkan Petrus. Nah, yang ayat tadi menjelaskan bahwa bukan Petrus, karena Petrus itu dia adalah salah satu murid, tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bahwa gereja itu didirikan berdasarkan Yesus Kristus. Oke, kita buka di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 4.
1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan begini. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani. Perhatikan ini kata. Mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi batu karang itu bukan Petrus, tetapi Kristus. Karena beda kata Petros yang disebut sebagai nama orang dan kata Petra. Coba saya akan baca di dalam bahasa Yunani agar supaya tidak gagal paham di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 4. Pakai bahasa Yunani. Kai pantes to auto pneumatikon epion poma epinon ger ek pneumatikes akolou tou ses Petras he Petra DNH Kristos. Kata Petras, makanya di sini ada kata Petra atau Petras, artinya batu besar. Sama dengan di dalam Matius 16 ayat 18. Ada kata di situ, ada kata Petros menunjukkan nama orang dan Petra. Kalau kata Petra itu batu besar. Nah, jadi gereja berdiri berdasarkan Yesus Kristus. Batu karangnya itu adalah Yesus Kristus. Nah, terus ada orang mengatakan, tunggu dulu pendeta, itu kan batu karang. Gereja berdiri di atas batu karang namanya Yesus. Terus dasarnya apa? Nah, kalau dikatakan, kan katanya gereja berdiri di atas batu karang. Terus dasarnya yang mana? Oke. Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, Temalion, Gar Alon, Oudeis, Dunatai, Teinai Paraton, Keimanon Hos Estin, Yesus Kristus. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kita gagal paham. Sebab gereja itu didirikan berdasarkan atas Yesus Kristus. Jadi di sini kalau kita lihat dasar fondasinya dalam bahasa Yunani, fondasinya adalah temalion, fondasi. Baru di sini juga di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 11 ada kata temalion, makanya dia mulai begini. Temalion gar alon audeis dunatai teinai paraton keimanon hon estin Yesus Kristus. Temalion artinya pondasi atau dasar, sedangkan kata keimanon artinya diletakkan. Dasarnya temalion, fondasinya apa? Diletakkan berdasar, dasar adalah Yesus Kristus. Keimanon hos estin Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus lebih banyak-banyak belajar firman Tuhan agar supaya kita tidak gagal paham. Yesus adalah kepala gereja, sedangkan jemaat adalah tubuh Kristus. Coba kita lihat lagi di dalam Efesus 1 ayat 22 hingga ayat 23. Efesus 1 ayat 22 sampai 23 katakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Kristus di sini menjelaskan Kristus adalah kepala gereja itu sendiri. Nah, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Kristus adalah kepala gerejanya, jemaat itu adalah disebut tubuh Kristus. Tubuh adalah gereja, sedangkan Yesus adalah kepala gereja. Sehingga keselamatan ada di dalam gereja para rasul.
Ada orang mengatakan bahwa gereja tidak menyelamatkan. Siapa bilang? Justru gereja menyelamatkan. Karena apa? Ketika kita menerima baptisan, itu di dalam gereja. Nah, ketika kita menerima perjamuan kudus, itu ada di dalam gereja. Kalau kita tidak mengikuti baptisan, tidak menerima perjamuan kudus, bagaimana kita bisa selamat? Kita tidak menyatu dengan Kristus Yesus, tidak berteosis. Kita menerima pengajaran lewat firman di dalam gereja, bukan di luar gereja. Jadi gereja adalah menyelamatkan. Coba Efesus 5 ayat 23, apa dikatakan? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepada jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dalam kitab Efesus ini bukan berbicara tentang suami dan istri, tetapi hubungan antara Kristus dan jemaat. Banyak orang pakai ayat ini, mereka mengira bahwa ini berbicara tentang suami istri. Tetapi ayat ini berbicara hubungan antara Kristus dan jemaat. Nah, coba lihat baik-baik. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Istri kepalanya suami, Kristus adalah kepala jemaat. Gereja kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri. Tadi ini kan Efesus 5 ayat 23. Coba kita lihat, kan sudah saya jelaskan bahwa ayat ini bukan berbicara suami istri, tetapi hubungan antara Kristus dan jemaat. Itu Efesus 5 ayat 23. Coba kita lihat ayat 32. Dikatakan begini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi jangan salah. Itu berbicara tentang suami istri. Tetapi ternyata berbicara tentang Kristus dan jemaat. Oke. Tadi kan saya katakan bahwa gereja itu menyelamatkan. Jangan orang mengatakan, gereja tidak menyelamatkan. Kalau gereja tidak menyelamatkan, lebih baik tidak bisa masuk gereja saja. Lebih baik kita santai saja di rumah, tidur di rumah, dengar firman di rumah. Tetapi gereja menyelamatkan. Karena gereja kan itu rahasianya ada di dalam ajaran para rasul. Nah, sekarang apakah gereja itu dapat menyelamatkan? Itu kan jadi pertanyaan. Untuk disebut gereja orang, jadi untuk disebut gereja, orang harus dihubungkan dengan Kristus. Gereja tanpa Kristus tidak menyelamatkan. Jadi untuk disebut gereja, eklesia, church, orang harus dihubungkan dengan Kristus itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau melalui Yesus Kristus, tanpa melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1. En arken en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Kenapa disebut pada mulanya adalah firman? Karena firman disebut perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mengapa firman itu bersama-sama dengan Allah? Karena perkataan Allah atau firman itu ada dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Sekarang Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus. Jadi jangan sampai kita gagal paham. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Di luar daripada Yesus Kristus tidak akan selamat. Jadi kita sebagai orang Kristen, jangan kita cuma bilang, sekali selamat tetap selamat. Sudah, tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar. Banyak belajar tentang firman Tuhan. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan kita gunakan sebaik-baiknya. Belajar setiap hari. Kita harus belajar untuk melayani Tuhan,
Melayani Tuhan bukan nanti orang tampil di mimbar, bukan nanti orang pinter di dalam baca firman, menjelaskan firman, tetapi yang paling pokok di sini adalah menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang dibutuhkan adalah ortopraksia, cara hidup yang benar. Kita sudah melakukan misalkan mengikuti ajaran yang benar, mengikuti ajaran sesuai dengan ajaran Rasul. Ortodoksia, mengikuti ajaran benar itu, ajaran yang lurus. Ortolatria, mengikuti ibadah yang benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ortopraksianya kita tidak benar, percuma. Karena Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan melihat hati kita, setiap perbuatan kita itu selalu dinilai. Jangan kita mengatakan, di dalam Alkitab mengatakan Roma 10 ayat 9 dikatakan, Roma 9 ayat 10, coba kita lihat. Roma 10. Jadi jangan sampai kita, Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengucap dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan selamat. Tetapi belum cukup. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Keselamatan harus dikerjakan. Tuhan sudah memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma, secara gratis. Apa yang harus kita lakukan? Kita ambil keselamatan itu. Kita raih keselamatan itu. Dan kita harus lakukan dengan takut dan gentar. Orang yang belajar firman, semakin hari semakin dibimbing oleh firman itu. Kita tidak akan tersesat. Karena ketika orang sudah mengenal firman Tuhan, dia semakin dewasa. Tidak lagi sifat anak-anak, tetapi dia lebih mendekatkan diri kepada Sang Firman, kepada Yesus Kristus. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sudah mengenal firman Tuhan, tetapi kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, firman itu yang bisa menyerang balik. Jangankan itu, Roh Kudus itu bisa menyerang balik. Makanya ada orang mengatakan begini, Tuhan, kenapa kan Tuhan? Setiap hari ini kita berdoa. Setiap hari kita melayani Tuhan dimanapun saya pergi dan berada. Saya melayani di Langoan, saya melayani di Tomohon, saya melayani di seluruh Indonesia, bahkan saya melayani di dunia. Tetapi kenapa Tuhan tidak menjadi berkat bagi diri saya? Tidak menjadi berkat bagi keluarga saya? Bahkan saya itu justru Tuhan, setiap mencari, justru mata pencarian ada uang tetapi cepat habis. Kenapa? Karena kau sudah mengenal firman. Kau tidak mengikuti ajaran yang ada di dalam kitab suci. Dikatakan jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, kau lakukan. Sehingga Roh Kudus itu menyerang balik. Coba kita lihat di dalam kitab Yesaya 63 ayat 10. Jadi Roh Kudus itu bisa menyerang balik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan tidak. Bagi orang yang sudah mengenal firman. Coba lihat. Yesaya 63 ayat 10 dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Itu jadi musuh. Roh Kudus menyerang balik. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah pelaku yang benar. Ortopraksianya harus benar. Cara hidupmu yang harus benar. Sehingga kau ketika menyampaikan firman itu kau tidak ditolak. Menyampaikan firman itu betul-betul kau menjadi hamba Tuhan yang memang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena jangan sampai kita ditolak. Jangankan itu, ketika kita mengenal firman Tuhan, bukan hanya Roh Kudus itu yang menyerang balik, tetapi firman juga bisa menyerang balik. Oke, kita buka di dalam kitab Yohanes 12 ayat 48. Apa dikatakan?
Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Oke. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi jangan, bertobat kembali ke jalan Tuhan. Karena apa? Hidup ini singkat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita harus lebih peka. Karena apa? Bersyukur, berterima kasih, kita masih hidup. Waktu masih corona di tahun kemarin, banyak korban jiwa karena dilanda oleh corona. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Agar supaya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya Pak Ronald, mungkin kalau tidak ada cinta kasih Tuhan dalam hidup saya, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Tidak ada kesempatan untuk bekerja. Tidak diberikan kesempatan untuk melihat keluarga. Tetapi bersyukur, berterima kasih. Mata saya bisa melihat dunia ini. Mata saya bisa melihat kebesaran yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan saya. Sehingga saya harus betul-betul belajar untuk merendahkan diri. Tidak gampang karena hidup ini masih dalam perjuangan. Berjuang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sehingga kita belajar firman tetapi mengikuti aturan firman yang benar. Banyak pendeta hamba Tuhan jago beri khotbah, jago di atas mimbar, tetapi ortopraksianya itu tidak benar. Bukan saya berkata bahwa saya adalah orang yang lebih benar. Saya juga berjuang hidup saya untuk menjadi seorang hamba yang betul-betul berkenan di mata Tuhan. Semoga ketika kita melakukan kebenaran itu, kita senantiasa selalu ada di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang bisa melihat Tuhan. Sehingga kita mengatakan Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Semoga renungan pendek ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita lebih kuat di dalam Tuhan. Kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus. Sehingga ketika kita hidup benar di mata Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kita, dan biarlah Yohanes 3 ayat 30, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil, dan biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Shalom, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam terang kasih-Nya. Amin.